mengganti nikmat Allah min ba'di ma ja'athu, setelah nikmat Allah itu datang kepada dia, fa innallaha syadidul iqab, maka Allah akan mengiqab dia, akan menyiksa dia, sebab sesungguhnya Allah adalah zat yang maha keras siksanya. Ini muncul pertanyaan kita, kok tiba-tiba Allah mengatakan siapa yang mengganti nikmat Allah? Nah, sebenarnya ini kalau dalam bahasa ilmu, ya, bahasa Arab termasuk ilmu Quran, itu namanya ijaz. Ijaz itu artinya mengungkapkan kalimat dengan ringkas tapi maknanya luas, lebih luas daripada kata-katanya. Jadi sebuah ungkapan yang ringkas tapi maknanya lebih luas, lebih luas dari kata-katanya. Di sini maknanya bagaimana? Maknanya bahwa Bani Israel itu telah mengubah nikmat Allah. Bani Israel itu telah mengubah nikmat Allah. Dan Allah memperlakukan Bani Israel sedemikian rupa, dihinakan oleh Allah di dunia, juga kelak tentunya dihinakan oleh Allah di akhirat. Disiksa oleh Allah di dunia juga, kelak disiksa di neraka juga jelas. Oleh karena itu kemudian Allah membuat frase yang lebih umum agar menjadi pelajaran bagi semuanya, bukan hanya Bani Israel tetapi semuanya, yaitu siapa saja yang mengganti nikmat Allah setelah nikmat Allah itu datang kepada dia, maka bakal mendapatkan siksa dari. Jadi dari apa yang kita pelajari, baik dari ayat-ayat yang lain ataupun dari kandungan ayat 211 ini, kita tahu bahwa Bani Israel telah mengubah nikmat Allah. Ya, jelas ini ya, bahwa Bani Israel telah mengubah nikmat Allah, itu jelas. Lalu apa perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel juga sudah jelas melalui ayat-ayat yang lain. Nah, kemudian Allah ingin memberikan hikmah kepada kita, ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa hukum yang Allah berlakukan kepada Bani Israel karena akibat mereka mengubah nikmat Allah setelah nikmat Allah datang kepada mereka, itu tidak hanya berlaku untuk Bani Israel, tapi berlaku kepada siapa saja yang memiliki perlakuan yang sama, memiliki tindakan yang sama. Maka Allah katakan, wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Siapa yang mengubah nikmat Allah, maka dia bakal berhadapan dengan siksanya Allah. Begitu maknanya. Nah, sekarang pertanyaannya, nikmat di sini yang dimaksud apa? Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks Bani Israel, maka ada makna yang lebih mendalam lagi. Meskipun makna nikmat itu lebih umum, ya nikmat dunia bisa, nikmat-nikmat yang lain ya bisa. Prinsipnya siapa yang suka mengubah-ubah nikmat Allah, itu bisa saja kemudian diiqab oleh Allah. Wujud iqabnya macam-macam, disiksa oleh Allah, wujud siksanya macam-macam. Allah memberikan nikmat kepada kita misalnya, terus kita tidak bersyukur, maknanya kita mengganti nikmat itu dengan kekufuran, tidak bersyukur, maknanya mengganti dengan kekufuran. Maka bisa saja Allah mengiqab kita, maknanya menyiksa kita dengan diganti nikmat bukan nikmat lagi yang datang, tetapi masalah kehidupan yang datang misalnya. Atau makna-makna yang lebih umum, intinya nikmat. Siapa yang mengganti nikmat Allah setelah nikmat Allah itu datang kepada dia, maka dia terancam dengan siksanya Allah. Ini bisa nikmat-nikmat yang sifatnya lebih umum. Tapi kalau kita baca dari konteks ayatnya, yaitu Bani Israel, apa yang dimaksud dengan nikmat ini? Tidak lain adalah nikmat Taurat, nikmat kitab Allah, yakni nikmat hidayah. Nikmat hidayah, yaitu nikmat mendapatkan hidayah berupa kitab Taurat yang telah Allah datangkan kepada mereka, tapi mereka ganti. Diganti bagaimana maknanya? Diganti, diubah-ubah oleh mereka, oleh pendetanya, oleh para pembesar mereka, sebagaimana di dalam ayat yang lain yang sudah sering kita sampaikan juga.
mereka yuharrifunal kalima an mawadhihi, mengubah kalimat dari konteksnya misalnya, atau kemudian menutup sebagian, yaktumuna ayatillah, menyembunyikan sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau juga tahrif, artinya tabdil, taghyir ya, diganti, diubah, ditambahi sendiri, ditambahkan sendiri, lalu kemudian mereka mengatakan ini ayatillah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan thamanan qalila, mendapatkan ya sebatas mungkin beberapa juta atau beberapa miliar saja kalau sekarang. Itu dilakukan oleh Yahudi. Jadi ada penggantian secara total, dalam artian enggak mau pakai Taurat, ada penggantian secara sebagian dengan cara mengubah beberapa ayat, atau menciptakan ayat-ayat dari diri mereka sendiri, atau kemudian menutupi sebagian ayat, atau kemudian menyimpangkan sebagian maknanya. Ini semua dilakukan oleh Bani Israel, dan itu adalah bagian dari yubaddil ni'matallah, mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ini kita tarik kepada umat Islam ini sudah mendapatkan nikmat Allah yang besar, melebihi kenikmatan manapun, yaitu adalah Quran. Quran ini kenikmatan yang besar. Ya, kenikmatan yang besar untuk kehidupan kita semuanya. Untuk hidayah, Quran ini sebagai hidayah, petunjuk. Wasyifa sebagai obat. Obat untuk penyakit sosial, penyakit macam-macam ya, penyakit yang sekarang terjadi di dunia. Sebagai obat, sebagai petunjuk, sebagai nur ya, sebagai cahaya, sebagai sistem kehidupan. Intinya begitu. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ancaman Allah, wa may yubaddil ni'matallah fa innallaha syadidul iqab. Siapa yang mengganti nikmat Allah, maka bakal berhadapan dengan Allah. Begitu. Maka kalau sekarang umat Islam itu kondisinya sedemikian rupa, wajar saja, karena umat Islam telah menapaki jalannya Bani Israel, yaitu apa? Tabdil ni'matillah, mengganti nikmat Allah. Quran seharusnya yang diterapkan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, ini yang seharusnya diterapkan, diganti kitab hukum undang-undang pidana. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Ada orang berzina, ini seharusnya yang diterapkan, diganti hukum buatan manusia, ya kan? Ayat-ayat Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ini seharusnya yang menjadi asas ekonomi, haramnya riba. Tapi justru sebaliknya, dalam dunia kita hari ini asas ekonomi adalah riba. Perbankan itu asasnya apa? Riba, bunga. Enggak ada bunga kalau enggak ada bank. Keliru. Enggak ada bank kalau enggak ada bunga. Bener kan? Enggak ada bank kalau enggak ada bunga. Kalau bunga runtuh ya bank enggak ada. Karena bank itu berdiri untuk mendapatkan bunga itu. Atau memberi bunga dengan yang lebih kecil, mendapatkan bunga yang lebih besar. Padahal Quran mengatakan apa? Quran mengatakan yamhaqullahu riba, Allah akan menghapus riba. Maknanya berkahnya riba. Jadi bagaimana ini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, yaitu adalah Al-Qur'an, kemudian kita ganti dengan hukum undang-undang buatan manusia. Ini mengganti nikmat Allah atau bukan? Ya, mengganti nikmat Allah atau bukan? Jawabnya. Kalau kita jujur, ini mengganti nikmat Allah atau tidak? Allah sudah menyediakan Quran untuk menjadi dustur, menjadi undang-undang dasar, untuk menjadi qawanin, menjadi undang-undang yang mengatur kehidupan manusia. Tapi kita ganti dengan demokrasi, kedaulatan di tangan Allah, di tangan syariat Islam. Kita ganti kedaulatan di tangan rakyat. Kan aneh? Ganti kan? Nikmat Allah kita ganti. Dan seterusnya ya, panjang ini. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at fa innallaha syadidul iqab. Jadi kalau kita sekarang kondisinya seperti ini, dan kita melihat hari ini mengerikan sekali dengan terjadinya undang-undang siluman ini. Ya, karena disebut siluman bagaimana? DPR aja nggak tahu draftnya gitu. Tidak semua DPR